Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, kita tahu belakangan Capres Ganjar Pranowo ataupun Capres Anies Baswedan itu mulai aktif memanfaatkan media sosial seperti TikTok ataupun Instagram untuk berinteraksi dengan masyarakat. Tapi tidak sedikit ya, komentar nyinyir gitu ya yang mengatakan, wah ini nih calon presiden TikTok. Padahal seperti Anies saya contohkan ataupun Ganjar, mereka itu baik banget loh. Mereka live menjawab berbagai pertanyaan dari kaula muda. Ingat, bukan hanya pertanyaan seputar politik. Bahkan kayak Anies Baswedan itu banyak videonya viral menjawab bagaimana cara membaca buku dengan cepat, bagaimana agar caranya tidak mudah menyerah, bagaimana caranya bisa sukses, pertanyaan sehari-hari yang memang jawabannya banyak dicari oleh anak muda, tapi entah kenapa banyak ya yang mengkritik ini nih presiden TikTok. Nah, tapi belakangan kita baru-baru ini ya maksud saya, itu Gibran live di TikTok kalau tidak salah sedang nyalon, sedang potong rambut. Nah, bagaimana tanggapan pendukung 02 nih? Karena Anies Baswedan nih saya contohkan yang niatnya baik, berinteraksi dengan anak-anak muda, menjawab permasalahan mereka, itu dinyinyirin gitu ya. Nah, bagaimana kalau live-nya sekedar salon? Apa manfaatnya? Gitu ya. Nggak salah, Gibran nggak salah. Sekali lagi tidak salah, karena kan Gibran itu membagikan kesehariannya. Justru yang saya tanyakan kepada pendukungnya 02 gitu ya, mungkin sebagian, nggak semua, kalau yang seperti misalnya Ganjar atau Anies yang menjawab berbagai pertanyaan persoalan anak muda itu aja dianggap remeh, ini mah apa ya, presiden TikTok gitu. Nah, kalau yang cuma nyalon terus live itu manfaatnya apa? Nah, gitu ya. Nah, coba kita simak dulu videonya bareng-bareng. Ini ya. Cukur rambut live TikTok. Apa cita apa coba sih? Digaya apa nih Mas Gibran rambutnya? Karena saya lihat masih pendek ya. Ya, sekali lagi, menurut saya Gibran nggak salah, karena Gibran ini memang karakternya di media sosial itu nyeleneh. Kayak foto profil TikToknya, dia pakai fotonya giring gitu ya. Lalu di Instagram dia kalau nggak salah pakai fotonya Pak Luhut. Tapi kalau yang niatnya baik seperti Pak Anies dan Pak Ganjar, menjawab berbagai pertanyaan anak muda, mungkin ada yang pengen sukses atau udah nggak semangat, bagaimana tipsnya itu dinyinyirin dengan presiden TikTok cocoknya jadi Pak RT dan segala macamnya. Lalu kalau yang sekedar salon ini live di TikTok, manfaatnya apa? Lebih bagus mana nih? Live yang berinteraksi ngobrol atau live yang salon? Nggak salah, karena ini ya bisa aja lucu-lucuan, membagikan keseharian, nggak ada yang salah sebenarnya, bukan salah benar, tapi ini bisa kita bandingkan ya mana yang lebih berkualitas live-nya gitu ya kan. Apakah yang berinteraksi, apakah yang sekedar live potong rambut gitu ya teman-teman. Viral, Gibran cukur rambut sambil live. Gua kasihan sih sama yang nonton karena didiemin doang, di PHP-in doang. Dan banyak yang nonton sampai 30.000 orang. Orang ya, bukan buzzer. Lu tahu gak sih film horor yang diem tiba-tiba ngagetin? Dar, food estate gagal, dar, IKN gagal. Maksud gua tuh, lu tuh Gibran calon yang lebih muda dari calon lainnya. Kok bisa lu dikalahin sama Anies untuk diskusi tentang hal anak muda? Lu seolah-olah kayak memang belum kompeten untuk diskusi tentang anak muda, apalagi diskusi tentang ide-ide bangsa lainnya. Lu tuh terlalu maksa, mending mundur deh. Ya benar komentar abangnya ya. Jadi kita harus mengakui lah dalam hal gaya kampanye anak muda, Ganjar dengan Anies tuh nggak ada lawan. Masuk mereka ke kampus-kampus, ngumpul sama anak muda, nggak ada takutnya gitu ya. Bahkan Rocky Gerung aja dihadapkan kepada mereka, mereka itu nggak kabur. Nah, pertanyaan saya nggak lihat ya Pak Prabowo itu seinteraktif ini ya dengan anak-anak muda. Gibrannya sendiri yang anak muda pun tidak seinteraktif, seaktif gitu ya daripada Pak Anies dan Pak Ganjar gitu dalam berinteraksi.
menyerap aspirasi anak-anak muda kalau menurut saya. Ini KPU itu ada aturan bahwasannya jika tidak boleh menyebutkan singkatan, kalaupun menyebutkan singkatan. Ngikut, saya ngikut aturan KPU aja ya, itu aja. Kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa ya, saya ngikut aturan KPU, ya nanti silahkan juga sebelum saya naik panggung, nanti saya di X-ray atau apalah biar untuk mengecek ya, biar Om Roy Suryo puas ya. Ya, kalau perihal Gibran dapat bisikan gitu ya dari earphone, itu sih saya tidak yakin ya, tidak percaya ya sampai se-ekstrim itu. Tapi tadi dia bilang, kan saya jelaskan juga itu ya perihal SGIE. Memang Gibran menjelaskan, tapi itu menurut saya sudah merugikan waktunya Caimin. Dan yang lebih sorry ya, yang lebih aneh menurut saya moderatornya. Ya kali perihal Caimin cuman memastikan SGIE itu apa, sampai moderatornya ngomong nanti waktu Caimin hilang. Menurut saya ini moderator konyol. Kalau Caimin nggak ngerti, harusnya moderator memperjelas pertanyaannya Gibran kepada Caimin. Itu kan fungsi moderator. Makanya kadang-kadang saya sepakat dengan yang dikritik banyak orang ya. Kadang-kadang seperti cuman penjaga waktu moderatornya. Kan ada tuh insiden-insiden seperti di mana kemarin Caimin nggak mengerti pertanyaan Gibran. Ya apa salahnya Caimin memperjelas SGI itu apa? Kok sampai harus kehilangan waktu? Menurut saya terlalu kaku moderatornya ya teman-teman. Hancur. Ini bener-bener ya debat pilpres yang saya pun juga nggak tega ngelihatnya. Pak Prabowo bener-bener dikeroyok di sesuatu yang harusnya dia paham, dia kuasain, dia lakukan selama ini ya. Dan Pak Prabowo itu seperti kayak mahasiswa lawan dosen-dosennya ya, Pak Ganjar sama Pak Anies ya, karena gemeter, emosional, nggak nguasain bahan, nggak ngajakin buka data di luar debat gitu, apanya kadang-kadang nggak nyambung. Sampai saya tuh kalau misalnya sudah Anies ngomong tuh kayak takut, udahlah Pak Anies gitu ya. Dan ketika Pak Prabowo ngomong pun dengan terbata-bata, gemeter, nggak bisa ngasih esensi dan substansi dari jawabannya, malah ngalur ngidul, malah nyerang yang personal. Dan Mas Anies ini di sesi terakhir Pak Anies sudah melemah, Pak Ganjar malah hajar lagi dengan data kerjaannya Pak Prabowo gitu ya. Cuman ini Pak Prabowo bilang ngajakin dan di luar debat. Ini kalau misalnya Anda lihat ada searching ya gitu ya, bahwa kalau pembelian alutsista dan anggaran Kemenhan itu tidak pernah dibicarakan di DPR secara terbuka ya, tertutup dirinya. Jadi waktu itu DPR pengennya terbuka, Pak Prabowo maunya tertutup. Dia nggak mau kalau misalnya diomongin di terbuka di TV-nya DPR ya. Itu Anda bisa cek di searching aja itu. Pak Prabowo menolak sidang terbuka untuk anggaran. Tapi masalah food estate itu bukan masalah yang harus ditutupi ya. Itu pun dia juga mau ngomong di luar ada debat. Debat kali ini itu cursi menurut saya ya gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang akan pindah dari Prabowo ke Pak Ganjar atau Prabowo ke Anies Baswedan ya gitu ya. Orang-orang yang non partisan, orang bukan partai, bukan orang yang punya kepentingan, itu orang yang swing voter itu ngelihat hari ini itu sampai kasihan, bahkan pendukung Anies dan pendukung Ganjar pun kasihan sebenarnya. Cuman itulah debat ya, jadi kita nggak bisa ngomong kasihan ya, karena memang ini adalah debat dan saatnya membuktikan siapa yang terbaik, dan Pak Prabowo harusnya tidak selemah ini. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.